Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan masih bersemangat ya. Oke, pada minggu hari ini kakak ingin kembali mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Baik, kalau sudah siap, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita yang menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Masih ingat kan lagunya? Yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Apakah adik-adik masih bersuka cita? Kakak harap adik-adik masih dalam keadaan sukacita karena kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Eits, masih dalam bangkit berdiri ya. Kita ingin menggerakkan badan kita sambil menyanyikan lagu ini. Yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur.
hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Tadi dinyanyikan dan ditarikan oleh adik kita yang bernama Selin. Terima kasih Selin atas persembahan pujiannya ya. Selanjutnya, kakak dan adik Selin ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Tahu kan lagunya adik-adik? Yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik boleh ambil sikap duduk. Kita ingin ambil sikap berdoa karena kita ingin berdoa. Adik-adik lipat tangannya, siapkan hati dan pikirannya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini Engkau yang dapat mengumumkan kami di sini dan Engkau yang telah memberikan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga Kakak Layan yang akan memberikan firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila engkau telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Puji Tuhan, kakak bersyukur adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, kuat, dan terus beraktivitas. Baik, adik-adik, apakah di sini adik-adik sudah sarapan? Wah, bagus sekali sudah sarapan. Iya. Nah, adik-adik, di dalam masa pandemi yang seperti ini, Kakak Astrid mau mengingatkan untuk adik-adik Layan agar jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, lalu memakai masker sehingga adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat. Yang lebih penting lagi, adik-adik harus menjaga pola makan adik-adik. Jangan lupa untuk selalu selain makan nasi, harus mau makan sayur dan buah-buahan. Karena di dalam sayur dan buah-buahan itu banyak mengandung vitamin, lalu ada mineral yang baik untuk tubuh. Berkaitan dengan sayur dan buah-buahan, apakah adik-adik tahu sayur dan buah-buahan itu berasal dari mana ya? Ya, ada yang bilang dari pohon, dari tanaman. Baik, ada sayuran yang tadi adik-adik bilang dari pohon, lalu dari tanaman, semuanya itu ditanam di tanah. Nah, di tanah. Sama adik-adik seperti rumah kita ini. Rumah kita ini dibangun di atas tanah. Tanah itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kita semua. Kita patut bersyukur adik-adik bahwa kita diberikan tanah untuk kita bisa tinggal, bisa menanam, ya, baik itu pohon yang nanti akan menghasilkan sayuran, lalu buah-buahan, sehingga kita bisa makan buah-buahan. Nah, pada firman pagi hari ini
kita diingatkan belajar dari umat Israel, di mana Tuhan mengingatkan umat Israel tentang tahun Sabat. Apa itu tahun Sabat? Jadi tahun Sabat itu adalah dilarang adik-adik untuk menanam apapun. Agar apa? Agar tanah bisa beristirahat. Kok tanah harus istirahat? Iya, sama seperti kita semua. Kita, kakak Astrid dan adik-adik semuanya itu perlu beristirahat. Tidak mungkin terus-terusan bekerja atau bersekolah atau beraktivitas, bahkan bermain. Kita semua perlu istirahat agar tubuh kita kuat, sehat. Nah, sama seperti tanah. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel agar di tahun Sabat itu tidak menanam apapun agar tanah bisa beristirahat. Kenapa tanah perlu istirahat juga? Agar tanah, kesuburan dari tanah itu tetap terjaga. Bayangkan adik-adik, kalau setiap hari tanah ditanami oleh tumbuhan, lalu tanah harus dikelola terus-menerus, pastinya dia kesuburan dari tanah tersebut tidak bisa terjaga. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga kesuburan tanah, kakak? Ya, kita bisa menjaganya ya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus juga adik-adik mau merawat tanah, tidak membuang sampah, karena sampah, mau itu sampah kecil maupun sampah besar, itu jangan dibuang di sembarang tempat atau di tanah atau di jalan. Jangan adik-adik. Karena apa? Kalau sampah itu dibuang, dia akan lama terurai di tanah. Jadi adik-adik, lama sekali, butuh waktu lama untuk tanah mengurai setiap sampah. Satu sampah saja itu bisa merusak tanah, apalagi kalau banyak adik-adik. Bayangin, itu pasti butuh waktu yang lama. Artinya kalau banyak sampah, tanah bisa tercemar dan tidak baik lagi. Mau nggak adik-adik tanahnya tercemar? Tentu tidak ya. Ya, maka dari itu kita perlu merawat tanah. Karena apa? Kalau kita merawat tanah, berarti juga kita peduli dengan kehidupan kita. Kita peduli lingkungan kita sekitar, dan kita belajar untuk bersyukur atas setiap pemberian dari Tuhan. Jadi kita belajar pada hari ini untuk tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan, ya, tidak menyia-nyiakan kebutuhan kita yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Jadi walaupun adik-adik masih kecil, tapi belajar dari hal yang kecil bahwa kita harus menjaga tanah dengan tidak membuang sampah. Lalu yang kedua, adik-adik juga bisa menjaga tanah dengan cara apa? Kalau adik-adik lihat ada tanaman yang bagus atau ada bunga yang bagus, itu jangan dicabut atau dirusakin, karena kasihan adik-adik, nanti dia tidak tanaman tersebut tidak bisa bertumbuh dengan baik. Lalu yang ketiga, kalau adik-adik jalan, ya, jalan misalkan melalui taman atau di pinggir jalan, adik-adik lihat ada rumput yang hijau, adik-adik jangan injak rumputnya, tapi adik-adik
harus merawat hal yang simple adik-adik ya, yang bisa kita lakukan. Jangan menginjak rumput, karena sama juga kalau kita menginjak rumput, nanti rumputnya nggak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, itu sebabnya kita perlu menjaga tanah kita, tanah yang diberikan oleh Tuhan, tanah yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Itu adik-adik dari kakak Astrid. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau menghargai setiap pemberian Tuhan, mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik juga masih ingat kan, waktu itu kita pernah ke Gunung Pancar ya, untuk menanam tanaman. Nah, itu juga menggambarkan adik-adik peduli dengan lingkungan, menanam pohon ya dengan kakak-kakak teruna. Itu adalah hal yang menunjukkan bahwa adik-adik peduli terhadap lingkungan, dan itu baik. Dan kakak berharap adik-adik bisa meneruskan kegiatan tersebut, hal positif tersebut di lingkungan adik-adik, di rumah adik-adik, dengan cara menjaga tanaman yang ada di sekitar rumah adik-adik, di lingkungan adik-adik, dan jangan merusaknya. Terima kasih adik-adik. Tetap lakukan hal yang positif, jaga kesehatan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mari adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak Tuhan diajarkan bagaimana kami harus menjaga lingkungan kami dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Ajarkan kami untuk dapat menghargai, mensyukuri atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa merawat tanah, menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami masih kecil, tapi biarlah kami boleh melakukan hal-hal yang positif melalui tindakan-tindakan yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, tolong pulihkan bangsa dan negara kami, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah COVID-19 boleh berlalu dan berakhir di bangsa dan negara kami, dan bangsa kami boleh dipulihkan, dan kami semua boleh diberikan kesehatan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID, Tuhan. Tuhan memberikan mereka pemulihan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, semangat untuk mereka bisa sehat lagi, mereka bisa bersemangat dan beraktivitas. Berdoa untuk para dokter, para perawat yang terus bekerja, Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan juga kekuatan kepada mereka, sehingga mereka juga bisa membantu orang-orang yang sakit, yang terkena COVID. Tuhan, berikan mereka juga imun yang kuat ketika mereka bekerja. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri. Tuhan terus memberkati mereka. Biarlah apa yang menjadi keputusan dari para pemerintah Indonesia, semuanya kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati para pemerintah untuk tetap bekerja dengan takut akan Tuhan, dengan kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami
berdoa juga untuk keamanan bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami boleh dalam keadaan yang aman, yang tentram Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk gerejamu, terutama untuk gereja GPIB Bukit Sentul. Tuhan memberkati gereja kami. Sudah 1 tahun lebih Tuhan kami tidak bertemu secara langsung untuk YMPA. Kami rindu Tuhan anak-anak-Mu untuk bertemu secara langsung. Tuhan memberkati gereja kami. Biarlah dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam gereja kami, Tuhan yang akan membantunya. Tuhan akan membukakan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Tuhan memberkati Ibu Pendeta, berkati para majelis yang terus bekerja dengan penuh semangat melayani Tuhan. Tuhan memberikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami mau menyerahkan orang tua kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka harus jalankan. Pekerjaan mereka, Tuhan menjaga, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, imun yang kuat, semangat yang kuat. Dan terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, baik yang di sekolah maupun teman-teman kami yang di gereja di HMPA. Tuhan juga memberkati mereka, menjaga dan melindungi teman-teman kami. Tuhan memberikan semangat kepada teman-teman kami walaupun kami masih harus menjalankan sekolah secara virtual. Tuhan tetap memberikan semangat kepada teman-teman kami sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas mereka, dan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kakak-kakak layan, kami makasih untuk kakak-kakak layan yang masih bertugas sampai sekarang. Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan kakak-kakak layan, memberikan kesehatan kepada mereka dan kekuatan untuk mereka bisa melayani kami adik-adik layan dan melayani di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah doa-doa kami ini kami sempurnakan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Siapkan celengan kalian dan juga persembahannya. Sambil kita memberikan persembahan ini, kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita nyanyikan 2 kali. Setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
Mari adik-adik, kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, atas kesehatan kami sampai hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebagai ungkapan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami ya Bapa, kami ingin menyerahkan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini ya Tuhan, kiranya benar-benar dapat digunakan sebaik-baiknya bagi pelayanan kasih gereja kami ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Bisa adik-adik? Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur pasal 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Oke adik-adik, selamat menghafal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.